Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 27 sahamnya ekuitasnya minus, bahkan hingga 456 juta US dollar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Jika kita melihat saham yang mempunyai ekuitas yang terus bertumbuh, itu sangatlah baik. Tapi, bagaimana dengan saham yang punya ekuitas yang bahkan minus? Artinya, dari total aset yang dimiliki, mayoritas didominasi oleh hutang bahkan lebih dari 100%. Perusahaan yang didominasi oleh hutang tentu menjadi sangat berisiko. Nah, di video ini saya mau sharing 27 saham yang mempunyai kondisi kinerja keuangan di mana ekuitasnya minus sehingga membuat hutangnya melebihi total asetnya. Sebagai informasi, data yang ditampilkan mayoritas diambil dari RTI Bisnis. Oh ya, seperti biasa, saya mau mengingatkan bahwa materi ini murni menampilkan data ekuitas, liabilitas, dan aset saja. Saya tidak mengatakan bahwa saham tersebut baik atau jelek untuk dibeli, sehingga perlu melakukan analisa lebih lanjut sebelum memutuskan untuk membeli. Disclaimer on tetap berlaku ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, PT Bakri Sumatera Plantation atau UNSP. Ekuitas saham ini berjumlah minus 5,26 triliun dengan total hutang 15,09 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 8,59 triliun didominasi oleh hutang. Kedua, PT Mitra Investindo atau MITI. Ekuitas saham ini berjumlah minus 27,32 miliar dengan total hutang 71,62 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 40,67 miliar didominasi oleh hutang. Ketiga, PT Alumindo Light Metal Industry atau ALMI. Ekuitas saham ini berjumlah minus 182,42 miliar dengan total hutang 1,68 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 1,50 triliun didominasi oleh hutang. Keempat, PT Eterindo Wahana Tama atau ETWA. Saham ini berjumlah minus 432,84 miliar dengan total hutang 1,52 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 1,09 triliun didominasi oleh hutang. Kelima, PT SLJ Global atau Suli. Ekuitas saham ini berjumlah minus 9,28 juta US dollar dengan total hutang 102,50 juta dolar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 93,21 juta US dollar didominasi oleh hutang. Keenam, PT Tirta Mahakam Resource atau TIRT. Ekuitas saham ini berjumlah minus 381,89 miliar dengan total hutang 782,16 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 400,27 miliar didominasi oleh hutang. Ketujuh, PT Argo Pantes atau Argo. Ekuitas saham ini berjumlah minus 89,81 juta US dollar dengan total hutang 172,33 juta US dollar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 82,52 juta US dollar didominasi oleh hutang. Kedelapan, PT Century Textile Industry atau CNTX. Ekuitas saham ini berjumlah minus 6,50 juta US dollar dengan total hutang 43,87 juta US dollar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 37,37 juta US dollar didominasi oleh hutang. Kesembilan, PT Asia Pacific Fiber atau POLI. Ekuitas saham ini berjumlah minus 957,64 juta US dollar dengan total hutang 1,18 miliar dolar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 220,63 juta US dollar didominasi oleh hutang. Kesepuluh, PT Tiga Pilar Sejahtera atau AISA. Ekuitas saham ini berjumlah 1,38 triliun dengan total hutang 3,51 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 2,12 triliun didominasi oleh hutang. 11. PT ICTSI Jasa Prima atau KARO. Ekuitas saham ini berjumlah minus 33,87 juta US dollar dengan total hutang 54,41 juta US dollar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 20,54 juta dolar didominasi oleh hutang. 12. PT Bakri Telekom atau BTEL. Ekuitas saham ini berjumlah minus 9,67 triliun dengan total hutang 9,67 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 4,54 miliar didominasi oleh hutang. 13. PT Kapitol Nusantara Indonesia atau CANI. Ekuitas saham ini berjumlah minus 23,90 juta dolar dengan total hutang 51 juta dolar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 27,09 juta dolar didominasi oleh hutang. 14. PT Air Asia Indonesia atau CMPP.
Ekuitas saham ini berjumlah minus 1,99 triliun dengan total hutang 8,67 triliun. Artinya total aset saham ini sebanyak 6,69 triliun didominasi oleh hutang. 15. PT Garuda Indonesia atau GIAA. Ekuitas saham ini berjumlah 456,64 juta dolar dengan total hutang 10,36 miliar dolar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 9,91 miliar dolar didominasi oleh hutang. 16. PT Steady Safe atau SAFE. Ekuitas saham ini berjumlah minus 63,82 miliar dengan total hutang 394,11 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 329,81 miliar didominasi oleh hutang. 17. PT Express Transindo Utama atau Taksi. Ekuitas saham ini berjumlah minus 505,70 miliar dengan total hutang 819,73 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 292,49 miliar didominasi oleh hutang. 18. PT Dwi Guna Laksana atau DWGL. Ekuitas saham ini berjumlah minus 15,12 miliar dengan total hutang 833,93 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 818,81 miliar didominasi oleh hutang. 19. PT Intraco Penta atau INTA. Ekuitas saham ini berjumlah minus 463,56 miliar dengan total hutang 4,21 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 3,78 triliun didominasi oleh hutang. 20. PT Modern Internasional atau MDRN. Ekuitas saham ini berjumlah minus 365,41 miliar dengan total hutang 967,63 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 595,22 miliar didominasi oleh hutang. 21. PT Wilton Makmur Indonesia atau SKMI. Ekuitas saham ini berjumlah minus 191,19 miliar dengan total hutang 602,38 miliar. Artinya total aset saham ini sebanyak 407,14 miliar didominasi oleh hutang. 22. PT Global Telescope atau GLOB. Ekuitas saham ini berjumlah minus 747,03 miliar dengan total hutang 758,64 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 11,61 miliar didominasi oleh hutang. 23. PT Trikomsel Oke atau Trio. Ekuitas saham ini berjumlah minus 3,67 triliun dengan total hutang 3,85 triliun. Artinya, total aset saham ini sebanyak 102,30 miliar didominasi oleh hutang. 24. PT Mahaka Media atau ABA. Ekuitas saham ini berjumlah minus 40,22 miliar dengan total hutang 375,43 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 316,66 miliar didominasi oleh hutang. 25. PT Mega Investama Mandiri atau MGNA. Ekuitas saham ini berjumlah minus 83,59 miliar dengan total hutang 96,29 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 7,45 miliar didominasi oleh hutang. Ke-26, PT Onyx Capital atau OCAP. Ekuitas saham ini berjumlah minus 188,70 miliar dengan total hutang 215,17 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 26,47 miliar didominasi oleh hutang. Ke-27, PT Siwani Makmur atau SIMA. Ekuitas saham ini berjumlah minus 2 miliar dengan total hutang 261,72 miliar. Artinya, total aset saham ini sebanyak 259,71 miliar didominasi oleh hutang. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua ya. Oh ya, seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman.
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Thank you.